Apakah tenaga dalam bisa melawan corona? Pertanyaannya, bagaimana melatih tenaga dalam itu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudara, barangkali sudah mengetahui banyak sekali tentang manfaat tenaga dalam. Nah, dalam tayangan kali ini saya ingin menjelaskan bahwa apakah tenaga dalam bisa melawan corona. Di mana korelasinya? Saudara-saudara, korelasi antara tenaga dalam dan melawan corona sebetulnya sederhana. Yang pertama, tenaga dalam bisa diperuntukkan untuk kesehatan. Artinya, si tenaga dalam hasil dari olah respirasi tersebut setelah jadi energi, akhirnya bisa memaksimalkan proses metabolisme tubuh. Kemudian kalau metabolisme normal dan lancar, karena energinya besar hasil tenaga dalam, maka akan meningkatkan kesehatan. Jadi korelasinya adalah latihan tenaga dalam menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan bisa menguatkan tubuh. Tubuh yang kuat otomatis akan kebal terhadap penyebaran pandemi virus corona. Pertanyaannya, bagaimana melatih tenaga dalam itu? Barangkali Anda sudah tahu bahwa sangat sulit dan sangat lama melatih tenaga dalam sampai muncul energi. Nah, panduan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana latihan tenaga dalam praktis, kemudian menghasilkan energi yang besar dalam kondisi yang rileks dan biasa. Artinya latihan bisa sambil duduk, bisa sambil nyetir, bisa sambil nonton TV, dan bisa sambil melakukan aktivitas. Saudara-saudara, yang jelas bahwa hasil dari tenaga dalam praktis ini akhirnya menghasilkan energi. Nah, energi itulah yang nanti bisa menguatkan tubuh, bisa menyehatkan tubuh, bisa meningkatkan kualitas kesehatan tubuh kita. Yang pada akhirnya, kalaupun seandainya bahwa penyebaran ini sudah di mana-mana, kalau tubuh sehat, insya Allah akan kebal terhadap penyebaran virus corona. Saudara-saudara, latihan tenaga dalam ada dua macam. Pertama, latihan tenaga dalam pasif. Yang kedua, latihan tenaga dalam progresif. Tapi dua-duanya bisa dilakukan sambil rileks, sambil duduk, dan sambil melakukan aktivitas yang lain. Yang pertama, latihan tenaga dalam secara pasif adalah menarik napas sekuat-kuatnya. Usahakan memasukkan udara sebanyak 2500 cc. Artinya, tarik napas dari hidung sekuat-kuatnya, perut kembung, dada kembung, tahan. Masa tahan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi pembuluh darah dan kapiler paru-paru memasukkan oksigen dari kapiler paru-paru ke dalam kapiler darah dan mengeluarkan CO2 dari pembuluh darah ke paru-paru. Kemudian dikeluarkan sekuat-kuatnya lewat mulut. Itu teknik latihan tenaga dalam yang sederhana. Contoh, badan rileks aja, tidak usah dikondisikan tegang dan bagaimana. Tarik nafas dari mulut sekuatnya. Usahakan semua bergerak. Tahan napas, hitung sampai 9. Keluar napas dari mulut sekuat-kuatnya. Begitu sederhananya. Intinya menarik napas sekuat-kuatnya, keluar CO2 sekuat-kuatnya. Artinya menarik napas sedalam, mengeluarkan napas juga sampai habis. Itu intinya. Nah, kemudian bagaimana tekniknya? Tekniknya, proses pernapasan atau latihan tenaga dalam pasif adalah
tarik napas 2 kali dari hidung, keluar napas dari mulut 2 kali. Contoh. Begitu caranya. Tarik napas 2 kali, keluar napas 2 kali. Tarik napas dari hidung 2 kali, keluar napas dari mulut 2 kali. Itu nggak jamunya tek tek ding ding, tek tek ding ding, masuk masuk udara dari hidung, keluar keluar udara dari mulut. Dengan catatan tarik napas sekuatnya, keluar napas sekuatnya. Jangan lupa bahwa latihan ini walaupun secara pasif jangan melebihi dari 2 menit saja. 2 menit ya. Kita coba 2 menit, kuat apa enggak. Kalau enggak kuat jangan dipaksakan, cepat aja berhenti. Karena biasanya melebihi 2 menit biasanya tangan akan bergetar atau kadang-kadang kaku atau muka juga kaku. Jadi jangan lebih, untuk pemula jangan lebih dari 2 menit aja dulu. Atau turunkan, kalau nggak kuat 2 menit, 1 menit aja dulu. Atau nggak kuat 1 menit, setengah menit aja dulu. Kita pakai stopwatch. Tarik napas sekuatnya dari hidung, keluar sekuatnya dari mulut. Maksud saya tarik napas dari hidung 2 kali, sekuatnya keluar dari mulut 2 kali. Begitu caranya. Konstan lakukan selama 30 detik awal atau setengah menit ya. Udah kuat 30 detik, terus progres naik jadi 45 detik, naik jadi 1 menit. Kalau sudah bisa 1 menit terus menerus dengan pola itu dilakukan latihan tenaga dalam. Nah otomatis jangan terus menerus, umpamanya 1 menit diteruskan, 1 menit lagi enggak, 1 berhenti aja. Setelah 1 menit berhenti, setelah 30 detik berhenti. Setelah nanti tubuh anak lagi reaksi lagi, kalau mau dilanjutkan boleh diulang cara yang tadi. Tadi ingat bahwa pas tarik napas si perut dada kembung. Begitu caranya. Setelah 30 detik berhenti aja. Nah, bisa diulang hanya 3 kali. Berarti kalau 30 detik 3 kali, 30 detik dengan interval istirahat yang cukup. Itu latihan tenaga dalam secara pasif. Jadi artinya bisa sambil bekerja, bisa sambil nyetir, bisa sambil nonton TV, bisa sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Insya Allah tenaga dalam yang dihasilkan kualitasnya akan hampir sama dengan latihan tenaga dalam progresif. Terima kasih.